guys, hari ini gue mau cerita bahwa sebenarnya gue ini broken home. Betul, kalian nggak salah ngomong, I am a broken home family, but I think I'm not a broken, because you already met my mom, right? You already met my brother, but never my father, my biological father. I never really involved with them. Dan ini adalah masalah yang aku temukan di remaja-remaja saat ini, karena aku entah kenapa tahun-tahun ini lebih involve ke teenager yang lagi mencari jati diri, which is give me something kick. It's actually good one, a good experience once, dan banyak di antara mereka yang orang tuanya juga udah cerai gitu. Aku sendiri saat orang tua aku cerai, split up, benar-benar udah benar-benar udah legal bahwa mereka itu cerai itu SMP kelas 3 itu mau ujian. Mungkin untuk orang-orang normal di luar sana yang kedua orang tuanya involved di hidup kalian, ada di hidup kalian gitu, it's a huge deal. But for me, it is actually a huge deal because it give me a more kick that finally I'm being myself gitu. Karena gini loh, jadi my biological father itu adalah orang yang konservatif dan cenderung toxic masculinity. Aku udah pernah bahas toxic masculinity, kalian cari aja di YouTube ini. Di channel aku ada toxic masculinity dan dia benar-benar cenderung toxic masculinity, sementara my mom is more like a modern mom. Walaupun sebenarnya kadang-kadang konservatif sih. Ada beberapa bagian otak dia yang masih konservatif. Walaupun untuk beberapa orang, untuk banyak orang, banyak teman aku, mereka bilang kayak, aku tuh bener-bener blessed bahwa punya orang tua, punya ibu actually, yang bisa bener-bener mengerti anaknya seperti apa. And actually I am blessed because of that. Dan ya, satu-satunya yang membuat diri ini ada inner child itu dari masa lalu yang benar-benar buruk. Dan gini, kalau kalian saat ini sudah menjadi orang tua, karena in my age right now itu kayak teman-teman sepermainan gue tuh udah pada punya anak, tau nggak? Jadi di sini tuh di daerah kompleks tempat tinggal gue itu yang belum punya anak tuh cuma you see that person. I'm still having fun with my cats. I'm still having fun with my life. I still have love to hanging out everywhere, watching movies, going out. Yeah, something like that. Dan perlu dicatat orang tua bahwa anak itu mengambil banyak action yang dari kalian lakukan gitu. Misalkan kalau orang tuanya suka make up, anaknya juga bakalan suka make up. Kalau misalkan orang tuanya suka masak, anaknya juga bakalan ikutan suka masak. Itu kayak hukum alam aja gitu kan. Karena they saw the habit, the parents habit gitu. Dan untuk orang-orang yang kayak gue, yang kayak wah orang tua gue cerai dari lama gitu ya, but I'm not broken, I feel happy. Karena saat setelah ketok palu gitu, udah akhirnya emak gue divorce nih, dia udah jadi single parent nih, dia udah jadi single lagi. I don't feel pity, I burst to tears because I'm happy for her. Dan gue juga sendiri happy buat diri sendiri, kan gue juga happy karena adik gue juga happy. Karena saat itu kita benar-benar ada di toxic relationship, jadi benar-benar toxic relationship. Karena setahu yang gue seingat gue gitu ya, selama ini dia nggak pernah ada di dalam hidup gue. Entah itu saat gue sakit, entah saat gue senang, entah saat gue happy, entah saat gue sedih, saat gue terpuruk, saat gue something that a lot of feelings that he's not involved gitu. Dan mereka juga dari awal juga udah pisah rumah gitu. Dia di entah di mana dan gue di sini. Walaupun emang dia sering datang ke rumah gue untuk dia cuma 3 hari atau 4 hari gitu-gitu. Gue juga gak punya figur ayah. Jadi saat mereka divorce, I don't feel lost. Dan banyak anak-anak itu yang merasa mereka bahwa kalau misalkan ibu sama ayahnya itu udah pisah, gue nggak dapat kasih sayang. Dan itu banyak banget yang benar-benar terjadi gitu ya. Ada
mungkin 3 dari orang tua yang dari 10 orang tua yang divorce, mereka benar-benar ada di lonely way gitu, karena akhirnya mereka hidup dengan neneknya gitu. Ada yang kan kalau tahu kan kalau misalkan anak-anak divorce itu mereka akan mencari seseorang untuk ayo curahkan aku kasih sayang gitu, curahkan aku apa yang kalian punya gitu, bukan semata-mata cuma duit. Kalau gue sih ya sih, gue tidak memungkiri ya, gue malah butuh duit. Jadi kalau lo bisa ngasih duit ya kasih gue duit aja gitu. Tapi no, it's not in my life gitu. Dia nggak ngasih gue kasih sayang, nggak kasih duit, nggak kasih waktu, udahlah ya kayak udahlah. Itu kayak gue udah kayak pisah gitu aja. Dan lucunya kalau gue ngomong ini ke orang Indonesia yang dimana orang tua mereka itu baik-baik aja, nggak divorce, mereka punya happily life, bahwa orang tuanya masih ada dua-duanya, dan mereka selalu bilang kayak gini, jangan gitu dong, mau gimana pun dia tetap orang tua lo. In my opinion, you know, you will hate me because of this. In my opinion itu, kalau misalkan dia juga tidak pernah involved di dalam hidup gue, tapi dia pengen dihargai, itu namanya bullshit. Kayak, oke, gue menghargai ibu gue karena gue hidup sama dia a lot of things, but I don't own anything. Aku nggak hutang apapun sama dia gitu. Karena ya dia juga punya gue karena dia yang pengen kan, gue nggak pengen weh lahirin gue dong kan, nggak gitu. And my mom, I think she understood that I'm not something to build, not something she give me everything and I have to give her everything. It's not something like that. Nah, beda nih sama kan gue kayak punya 2 kaki gitu kan. Kaki satu gue itu emak gue, kaki satu gue itu biological father gue. Nah, biological father gue nggak kayak gitu. Terakhir gue ketemu kayaknya, I don't know, gue juga nggak ingat karena gue juga tidak merasa harus untuk diingat. Nah, ini juga jadi permasalahan di luar, orang-orang di luar sana, bahwa kamu tuh jangan gitu, mau gak mau sejelek-jelek apapun itu bapak lu. Benar sih, nggak salah sih itu statement itu. Cuma gini deh, lu ditelantarin sama orang nih, lu benci nggak sama orang itu? Gue jujur aja gue nggak benci, biasa aja, tapi kayak dianggap Pluto aja gitu. Ya udah, dia ada tapi gue nggak anggap, gitu aja. Jadi gue nggak dosa juga karena gue benci sama dia, dan gue juga nggak ada nggak ada kewajiban bahwa gue juga harus kayak anak-anak lain yang gue harus cari bokap gue kayak bagaimana, daripada gitu kan. Kalau gitu gue yang sakit hati ya. Ternyata pas gue datang tidak seperti yang diharapkan. Gue kan berharapnya mungkin gitu ya, orang-orang di luar sana, anak-anak di luar sana yang masih mencari jati diri, berpikir bahwa gue datang ke sana gue akan dirangkul, gue akan dikasih kasih sayang, ya the bunch of love that never involved in my life gitu. Mereka akan tiba-tiba mencurahkan kasih sayang di mana gue nggak pernah dapetin itu selama gue hidup, kan nggak gitu ya. Nah, itulah yang menjatuhkan mental anak divorce di luar sana, bahwa mereka berpikir bahwa gue kalau ketemu sama nyokap gue, gue ketemu sama bokap gue bakalan diperlakukan dengan special. Oh my beloved daughter, oh my beloved son gitu. Kita akan dirangkul, kita akan dipeluk, kita akan dibawa kemana, dibawa jalan-jalan untuk menikmati hidup ini. It's not like that, dude. Inilah kenyataan yang ada di hadapan kita, bahwa ayo bangun gitu. Nggak usah mencari hal-hal yang membuat kalian sedih gitu. Di dalam kasus gue mencoba untuk melakukan itu dari lama, karena gue juga nggak ada figur ayah yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Gue nggak ada figur kayak gitu. Jadi saat itu ya udah gue lepas, ya alhamdulillah gitu. Gue nggak harus acting bahwa gue happy setiap dia datang, yang sebenarnya nggak happy sama sekali. Gue juga nggak harus bawa kewajiban gue bahwa anak perempuan itu harus bawain ayahnya kopi, anak perempuan itu harus mijitin ayahnya saat dia datang ke rumah, anak perempuan itu harus beberes sementara emak gue aja nggak begitu gitu kan. If I go home, am I
in tired situation, like exhausted situation, my mom will ask me, how's your day? And it's just good enough to know how is your daughter days daripada anak cewek itu harus excuse me, I'm living right now gitu. Ya, sebenarnya gue juga banyak pasien untuk ngomong bahwa ini loh, broken home itu nggak berarti lu broken gitu. Anak broken home itu nggak harus kamu masuk ke satu situasi yang mengharuskan kamu merokok, atau enggak kamu lari ke minum-minuman keras. Kamu bisa lari ke hal-hal yang lebih positif gitu. Misalkan kamu bisa berteman dengan banyak orang lain di luar sana, mungkin bikin support group gitu, karena di Indonesia aja jarang banget ada support group gitu ya. Karena gue aja pengen banget saat itu, gue pengen ngobrol nih bahwa nggak semua orang tua itu baik gitu. Nggak semua orang tua itu seperti yang anaknya harapkan. Wake up, hello, kita ada di dunia di mana cowok itu nggak semuanya baik dan cewek itu nggak semuanya baik juga gitu kan. Nah, gue pengen bilang ke orang-orang di luar sana yang kayak, kalau misalkan nih kita udah, orang tua mereka udah cerai nih gitu, kamu masih bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan diberikan tapi dicari. Kita yang membuatnya sendiri gitu. And actually I am happier after my mom's divorce gitu. Walaupun karena bapak biologikal gue ini toxic masculinity, gue emang gak percaya sama namanya laki-laki. Gue gak percaya ada involve orang lain di dalam diri gue, dan gue sedang berusaha untuk menyembuhkan itu, bertemu dengan psikiater yang mahal ya. Di Indonesia psikiater mahal. Jadi lebih baik benerin mental anak-anak lu saat ini udah jadi orang tua. Jangan sampai anak lu punya inner child, ADHD, depression, anxiety, something like that. Buatlah mereka hidup dengan aman, dengan nyaman, tanpa tekanan gitu. Karena gue lihat saat ini teman-teman gue juga masih membuat tekanan ke anaknya ya. And I was like, gue mau bilang tapi gimana gitu. Gue kan nggak harus gue ngomong itu gitu kan. I mean, kalau misalkan dia bapaknya pas lagi dia ngerokok, anaknya ada di dekatnya, itu loh gue pasti tuh ngomong, gila aja lu katanya sayang anak tapi lu ngerokok deket anak, itu gila. Nah, kalau gitu sih ngomongnya. Tapi untuk pengasuhan gue gak bisa ngomong, jujur gue gak bisa ngomong. So gue ngecoblok aja di sini, ngeceblak aja daripada gue ngomong. Gue takut dosa, dan gue pengen berbagi pengalaman juga ke kalian bahwa ini orang ini hidup grown up tanpa satu figur orang tua, and I was fine, I'm okay. Ya, walaupun kadang-kadang gak okay juga sih. Kita hanya berusaha untuk jujur pada diri kita sendiri. And I can be myself. Gue bisa melakukan apapun. Benar-benar. Karena beberapa orang itu bilang bahwa gue super independent. Dan itu adalah salah satu minusnya. Tapi positifnya kita gak perlu orang lain untuk melakukan apapun. Gitu. Dan kita juga gak perlu orang lain untuk happy. Satu yang harus diingat dari gue bahwa your broken home doesn't mean you're broken. Gak berarti lu rusak. You're still you. Lu boleh sedih, boleh. Lu boleh happy karena percayaannya juga boleh. Gue orang yang happy setelah perceraian itu, termasuk adik gue juga, karena akhirnya kita bebas gitu. Dan mungkin aja perceraian itu adalah jalan dimana kalian bisa lebih happy, dimana ibu kalian atau ayah kalian juga bisa lebih happy dengan itu gitu, daripada kalau mereka sama-sama mereka akan lebih sedih. Dan actually I have to say this, it's none of your business. Kalau misalkan orang tua kalian cerai, it's none of your business. Walaupun kalian involved di dalamnya, but it's not your business. Itu parents' business. Kamu gak harus tahu tentang itu. Yang harus kamu tahu adalah kamu mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak. Walaupun misalkan ibu atau ayah kalian tidak involved di dalam hidup kalian, itu kan decision mereka ya. Yang harus kalian lakukan adalah doing everything
you love, doing everything you desire gitu. Jangan sampai itu mematahkan diri kalian, jangan membuat sayap kalian patah. Kalian harus tetap berdiri, kalian harus tetap terbang dengan sisa-sisa yang ada di diri kalian. That is it. I'll see you on the next one. Bye bye.